Renungan Minggu Biasa 32 tahun B. Nunggu kaya dulu baru memberi atau memberi dulu biar jadi kaya? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mendengarkan Yesus membandingkan dua orang yang memberikan persembahan. Yang dalam bacaan ini digambarkan dengan ahli Taurat yang memberi jumlah yang besar dan janda miskin memberikan 2 peser, yaitu 1 duit. Lantas, siapakah yang memberikan persembahan paling banyak? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya ceritakan dahulu latar belakang keduanya. Yang pertama, ahli-ahli Taurat. Siapa itu ahli Taurat? Ahli Taurat adalah orang yang sangat ahli dalam membaca dan juga menulis. Pada waktu itu, di zaman Yesus, di zaman yang masih sangat susah, kemampuan membaca dan menulis menandakan mereka adalah kaum terpelajar. Dan tidak semua orang bisa membaca dan menulis. Dan karena mereka terpelajar, mereka tahu banyak hal tentang hukum Taurat. Makanya mereka juga dihormati sebagai guru yang mengajarkan tentang hukum Taurat. Dan semua orang mendengarkan apa yang dikatakan oleh ahli-ahli Taurat itu. Kemudian tokoh kedua adalah janda miskin. Untuk mengenal seorang janda miskin ini, kita juga sedikit harus mengerti kondisi kehidupan dan budaya bangsa Yunani 2000 tahun yang lalu. Secara umum, para wanita pada zaman itu tidak memiliki hak untuk mewarisi kekayaan. Dan mereka tidak memiliki hak untuk memiliki properti. Jadi hanya laki-laki yang punya hak waris dan hak memiliki properti. Jadi para wanita secara umum akan menggantungkan hidup mereka kepada laki-laki di dalam hidup mereka. Bagi yang belum menikah, mereka akan berlindung dan bergantung pada bapak mereka. Kalau sudah menikah, ya kepada suami mereka. Nah, yang susah adalah saat wanita itu menjadi seorang janda. Dia bisa saja kembali kepada orang tuanya kalau orang tuanya masih hidup. Tapi yang orang tuanya sudah mati, biasanya mereka akan diurus oleh anak laki-laki mereka. Makanya kalau seorang janda tidak memiliki seorang anak laki-laki untuk merawat dan menjaga mereka, maka janda inilah yang dibilang paling rentan. Bisa dibilang kaum yang paling sulit dan miskin. Karena mereka tidak punya properti, tidak punya warisan, tidak punya orang yang menjaga dan menafkahi mereka. Jadi wajar kalau Yesus melihat janda ini sebagai janda miskin. Karena situasinya memang sangat sulit. Dan kalau kita bandingkan, baik itu secara status sosial, status ekonomi, status pendidikan, tentu yang paling hebat adalah ahli-ahli Taurat. Dan yang paling rendah adalah janda-janda miskin. Tetapi Yesus tidak melihat sekedar dari status sosial, pendidikan, dan ekonomi. Yesus memandang lebih dari itu. Sekarang bagaimana kita? Apakah kita termasuk dalam golongan ahli Taurat atau janda miskin? Golongan orang-orang kaya dan terpelajar atau orang-orang yang tidak berpendidikan dan miskin? Sebenarnya apapun golongan kita itu nggak penting. Yang paling penting adalah Markus 12 ayat 44. Sebab mereka semua memberi kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi nggak penting kaya atau miskin, tapi pemberianmu itu dari kelimpahanmu atau kekuranganmu. Istilahnya nunggu kaya dulu baru memberi atau memberi dulu baru kita menjadi kaya. Yang satu sudah pasti kita memberi karena tahu kita punya, kita kaya. Tapi yang kedua, kita memberi dulu tanpa tahu dengan pasti kita akan kaya atau tetap miskin.
seperti janda miskin itu, memberi dari kekurangannya, seluruh nafkahnya, sampai-sampai nggak tahu hari ini akan makan apa. Sedangkan orang kaya memberi banyak, tapi yang diberi tidak seberapa, karena masih banyak hartanya di rumah. Sekarang kita, apakah kita memberi dari kelebihan atau kekurangan kita? Bapak Ibu memberi dari kekurangan itu sulit tuh. Jangankan itu, memberi 2.000 ke tukang parkir saja rasanya berat banget. Bahkan sampai ada yang bilang, 2.000 nggak akan bikin kamu miskin loh. Tapi 2.000 bisa bikin dia kaya. Bahkan kadang kalau kita kolektor ke gereja, pas kita mau ngasih, kita liatin dulu uangnya. Kadang kita nggak yakin sama uangnya, takut salah, takut ketuker. Padahal kita udah nyiapin uang itu dari rumah. Takut kita nyumbang kebesaran. Kita nyumbang pun kadang kita masih lihat-lihat uangnya, jelek atau bagus, untuk kolektor. Yang bagus kita belanjakan ke mall, shopping, sedangkan uang yang jelek kita sumbangkan ke gereja. Perbuatan kita yang seperti itu secara nggak sadar kita sudah mulai hitung-hitungan ke Tuhan. Tapi untuk hal lain seperti shopping, invest, hiburan, healing, dan sebagainya, kita nggak pernah hitung-hitungan. Dalam pikiran kita, percumalah kita capek-capek kerja untuk mencari uang. Kalau semua uang kita sumbangkan ke orang lain. Kita nggak menikmati uang jerih payah kita dong. Bagi orang kaya mah enak memberi dari kelebihan mereka. Jadi memberi bukan hal yang sulit bagi mereka. Coba kalau mereka miskin, apa mau mereka berdema? Contoh konten kreator seperti Baim Wong atau Willy Salim. Memberikan uang mereka karena mereka kaya, kelebihan uang. Kalau mereka miskin, mau nggak mereka berbagi? Udah gitu, apa-apa mesti dikontenin lagi. Yang secara nggak langsung kita menunjukkan bahwa mereka itu pamer dan cuman pencitraan saja. Ibaratnya kalau kita punya uang 100.000, pasti nyumbangnya 10 atau 20.000. Atau mentok-mentok 50.000. Setengah hartanya. Bandingkan dengan orang miskin. Punya 10.000, lebih mudah bagi mereka menyumbang 10.000 juga. Menyumbang seluruh hartanya. Karena mereka pasti bisa puasa. Mereka pasti nggak akan nyerah untuk cari uang untuk makan lagi. Jadi bisa dilihat ya. Yang penting bukan berapa banyak harta yang kita miliki, tapi berapa persen harta yang kita berikan. Kita mungkin bisa bilang, realistis saja mas. Kita nggak mungkin ngasih dari kekurangan kita. Semua yang kita miliki. Percumalah kita kerja kalau buat orang lain. Terus anak istri kita mau makan apa? Kalau semuanya dikasih. Kalau bapak ibu ngomong begitu sih benar juga. Karena kita kerjakan untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kebahagiaan mereka. Kalau kita ingin membantu pun pasti kita mengutamakan membantu keluarga terdekat dahulu. Coba melihat apakah ada orang tua, anak, kakak, adik, saudara yang masih kekurangan. Bantulah mereka dulu. Bantulah dengan ikhlas, tidak perlu menunggu berlimpah dulu. Punya banyak duit dulu baru memberi. Mulailah dari kamu nggak punya apa-apa. Karena dari situ Tuhan akan melihat ketulusanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hidup di dunia ini tidak semata-mata urusan uang terus. Urusan duniawi terus. Pikirkan juga urusan akhiratmu nanti. Kita kerja keras, banting tulang, bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang kita sayangi. Untuk orang lain. Jangan memilih-milih pekerjaan. Maunya kerja yang menghasilkan uang. Kalau kerja untuk sesama, kerja sosial, mikirnya berkali-kali lipat. Hentikan kebiasaan seperti itu. Hentikan kebiasaan hitung-hitungan. Tidak perlu kita menghitung. Kita memberi ini untungnya apa. Kita nggak memberi itu ruginya apa.
Semua sudah ada hitungannya dari Tuhan. Kalau kita memberi dan memang terbiasa memberi, lama-lama kita akan merasakan candu dan merasakan betapa nikmatnya berbagi. Tidak perlu uangmu, bisa juga kamu menyumbang tenagamu untuk gereja, untuk masyarakat, untuk sosial, dan sebagainya. Resapi itu. Memberi bukan dari kelimpahanmu, tapi dari kekuranganmu. Maka marilah kita mulai berbagi dahulu, dengan harapan kita akan dibalas menjadi kaya. Bukan nunggu kaya dulu, baru berbagi. Marilah kita belajar dari kisah janda miskin. Memberi bukan dari kelimpahan kita, tapi memberi dari kekurangan kita. Memberi dari seluruh harta kita. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.